Halo semuanya, selamat pagi, good morning. Saya Misael Panjaitan. Sudah lama tidak bikin konten buat YouTube. Ya, jadi kita lagi OTW bersama dengan rekanku Ditio Hartanto Setio Mitro. Dan hari ini kita akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat ini kita menuju ke kantor pos untuk leges beberapa dokumen. Kira-kira leges itu untuk apa sebenarnya? Legalisir bukan sih? Legalisir. Jadi leges itu sebenarnya untuk kita membayar pajak sebenarnya. Oh iya? Iya, kan kita pakai materai kan leges. Oh iya benar. Jadi kalau kita masukin bukti ke pengadilan, kita bayar pajak. Ya, bayar pajaknya itu melalui beli materai dari negara. Gitu guys. Ya. Ini OTW pengadilan belum sisiran. Tapi enaknya kalau laki-laki bisa pakai tangan. Langsung rapi guys. Ya, ini merekam dengan handphone Tio. Yang mau kita masukin sekarang permohonan apa nih? Perwalian dan hak waris. Hak waris anak. Jadi ceritanya adalah ada seorang anak terpenjara. Ada seorang anak hasil dari luar kawin. Iya, kayak gitu lah kurang lebih. Terus ayahnya sudah almarhum. ya, Pada saat meninggal ayahnya memiliki warisan. tapi dia belum diakui sebagai seorang anak yang sah. Nah, itu yang mau kita perjuangkan hari ini guys. Kita masukin dulu permohonannya, baru nanti ada panggilan untuk sidang permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, ini adalah salah satu bentuk dari upaya yang bisa kita lakukan sebagai kuasa hukum. Iya kan? Kan sudah kita dipercayakan untuk memohon agar ya pengadilan memberikan penetapan. Kenapa? Karena anak ini perlu penetapan dari pengadilan untuk memiliki legal standing sebagai ahli waris dari pewaris yang sudah meninggal, yang mana dia dilahirkan di luar hubungan perkawinan. Gitu guys. Apa yang kita lakukan ini adalah sebenarnya salah satu upaya perlindungan hukum buat anak tersebut, karena anak itu harus dilindungi dan itu sudah diatur, diberikan putusan melalui Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Pak Mahfud MD tahun 2010. Jadi itu salah satu dasar kita untuk meminta permohonan ini, bahwa anak di luar kawin itu bisa memiliki hubungan keperdataan bahasanya. Di dalam putusan itu menurut Pak Mahfud MD dan majelis hakim lainnya, hubungan dari anak yang dilahirkan itu bukan lagi hanya sebatas dengan ibunya. Karena kalau KUH Perdata hanya mengatur anak yang di luar kawin itu memiliki ya hubungan perdataan dengan ibunya. Tapi dengan adanya 2010 itu, putusan MK tahun 2010 menyatakan bahwa sang ayah pun punya hubungan keperdataan. Sebenarnya mantap ini keputusan. Benar. Karena melindungi anak dan juga supaya laki-laki, cowok-cowok jangan
Nggak sembarangan. Sembarangan. Pasti ada konsekuensinya. Sembarangan apa, Tio? Kita tahu saya masih kecil. Jangan sembarangan ya Kawin lah maksudnya. Jangan, iya, menanam benih. Iya, jangan sembarangan. Karena di putusan itu disebutkan juga soal Zina. Nggak. secara biologis, Oh, iya. kenapa anak itu sampai ada di rahim ibunya. Ya disebut karena adanya pertemuan sperma dengan ovum ya sebutannya. Kurang lebih gitulah ya. Jadi ovarium ya. Bertemu dan terjadilah pembuahan. Nah, itu disebutkan di putusan itu. Saya nggak kadang-kadang, nanti bisa dicek. Jadi yang bisa di cross check secara biologis ketika ada pembuktian di pengadilan. iya. Jadi kata-katanya gini, yang pertama, balonnya nabrak. Nggak copot ya. Aduh, Kang Balon mantep banget. Jadi disebutkan yang pertama adalah dapat dibuktikan secara teknologi, Betul. ya kan, melalui tes DNA. Lalu yang kedua, dapat dibuktikan sesuai dengan alat bukti yang diakui di pengadilan, yang diakui pembuktiannya di Indonesia. Surat-surat, dokumen-dokumen, Ya, akta lahir dan sebagainya. Gitu. Saksi. Ya, jadi itu yang kita manfaatkan. Semoga hakim dapat dengan kebijaksanaannya menetapkan, karena anak ini tidak memilih kelahirannya ke dunia ya. Terus Dia pasti nggak bisa milih orang tuanya gitu kan. iya, tapi pasti ntar ada yang nanya, ini paling cuma buat ngurusin waris supaya ibunya dapat warisan. Biasanya gitu tuh orang-orang pikir. Ini bukan memperjuangkan warisannya, tapi hak perwaliannya dulu supaya nanti suatu saat kalau ada warisan buat anaknya bisa dapat. Gitu. Itu nggak jadi masalah, karena memang namanya anak di bawah umur kan harus diwalikan dulu. Ya. Karena itu nanti ada pertanggungjawabannya, Tio. Betul. Saat dia sudah ditunjuk sebagai wali, itu ada pertanggungjawabannya. Dia harus mengurus harta warisan itu betul-betul untuk si anak. Iya. Gitu. Waduh. Jadi maksudnya jangan kaget kalau di berita-berita tuh anak menggugat orang tuanya. Nah, kenapa itu? Itu bisa jadi kayak gitu, anak keluar kawin yang harusnya dia mendapatkan haknya. Iya. Tapi sama orang tuanya nggak dikasih misalkan. Makanya sedini mungkin kalau memang ada kesempatan untuk memperjuangkan hak seseorang, ya diperjuangkan. Karena kalau udah berjalan waktu, udah lama, nanti bukti-bukti mulai pudar, hilang, jadinya untuk mengajukan permohonan ke pengadilan jadi ya pasti lebih sulit. Oke guys, kita udah sampai di pengadilan Jakarta Timur. Tadi masuk pakai peduli lindungi dulu ya. Betul. Karena kita mau melindungi dan peduli kepada saudara-saudara semua. Sekarang jam Ini ada parkir, men. kurang 15. Biasanya parkir selalu penuh di sini. Ya, berarti harus di depan, kata Bapak security. Depan boleh, Pak? Oke, makasih. Enakan depan, aku lebih suka depan. Kalau nggak dapat juga harus muter-muter sampai dapat. Ada sih beberapa alternatif di luar, emang harus jalan lagi gitu. Semoga yang di depan ini bisa. Ini sih 2 baris biasanya. Bisa, itu bisa. Tenang aja, Bang. Tenang. Jangan panik ya. Kita lihat aja dulu nih orang mau kemana ya kan. RF. PF. Oh, PF. Kirain RF saudara. Masih bisa dapat.
tekan plat terhormat. Iya. Ya. Sudah sampai di depan pengadilan, nggak tahu apakah sepi atau tidak. Satu masih ngopi sih, sampai sini. Ikutin beliau aja. Masih ya? Enggak lah, udah nggak Oh, muat ya. itu. Paling depannya paling. Suruh netralin aja. Oke. Oke, makasih Pak. Ayo Pak. Ya halo guys, kita sudah memasukkan permohonan, mendaftarkan surat kuasa juga. Nah tadi semua. Ya, udah. Jadi kita nunggu panggilan untuk sidangnya nanti. Kita mau isi bensin dulu, makan siang, ya lanjut kegiatan lah. Oke, thank you udah menyaksikan video ini. Kita lanjut ketemu di video berikutnya. Thank you. Dadah dulu Tio.